Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Bukhari rahimakumullah, kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita dijadikan kaum muslimin, kemudian kita dikumpulkan di salah satu masjidnya untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang dicintai dan diridhoinya, yaitu apa yang diperintahkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semisal atau seperti sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan untuk melanjutkan kajian ilmu yang mudah-mudahan itu menjadi bekal yang bermanfaat buat kita semua, baik untuk menjalani kehidupan dan fana atau untuk berbekal selamat di negeri yang kekal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kepahaman yang benar tentang agamanya dan menolong kita semua untuk ikhlas di dalam ucapan, keyakinan dan amalan, bahwasanya apa yang kita lakukan semuanya itu adalah untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Amin ya mujibah sayyidin. Baik, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab At-Tauhid. Bab ma jaa min at-taghlid fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Bab tentang di antara dalil ya yang memberikan peringatan yang sangat keras. Taglid itu peringatan yang sangat keras ya, bukan bahasa alus-alus lagi, tapi bahasanya yang tegas ya, tegas tapi terukur ya, tegas terukur, dan tujuannya adalah agar yang mendengarkan peringatan ini segera untuk meninggalkan atau menjauhi dengan sesegera mungkin. Majaa minat taghlid maksudnya adalah di antara dalil yang menjadi peringatan yang begitu tegas fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin, bagi orang yang beribadah kepada Allah di dekat kuburan orang saleh. Fa kaifa idza 'abadahu, lalu bagaimana jadinya dengan orang yang malah beribadah kepada orang soleh tersebut. Beribadah ya di sisi kuburan orang soleh ini termasuk perkara yang diperingatkan dengan keras, apalagi sampai beribadah kepada orang soleh tersebut. Hadirin rahimakumullah, dalam pembahasan ini disebutkan salah satu di antara dalil yang menunjukkan perkara ini fis sahih, di dalam as-sahih yang dimaksud adalah ya, yaitu di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, anna Umma Salamah, bahwasannya Ummu Salamah
Zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Beliau Ummu Salamah menceritakan, menyebutkan tentang sebuah gereja yang Ummu Salamah pernah lihat di Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, dan gambar-gambar yang ada di dalam gereja tersebut. Jadi Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi, menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja dan gambar-gambar yang ada di dalamnya yang beliau pernah lihat di Habasyah. Ya, waktu Ummu Salamah hijrah. Ya. Fakal mendengar apa disebutkan oleh Ummu Salamah, Rasulullah SAW sontak bersabda, ulaika idza mata fihim ar-rajul salih awil abdu as-salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka orang-orang Nasoro, karena gereja itu adalah tempat ibadahnya orang Nasoro. Kata Nabi SAW, mereka orang-orang Nasoro yang diinfokan sebagai apa? Orang yang beribadah di gereja yang dilihat oleh Ummu Salamah tersebut, mereka apabila ada lelaki soleh atau hamba yang soleh di tengah-tengah mereka meninggal, wafat, banau ala qabrihi masjidan, maka dibangun di atas kuburannya masjid, tempat ibadah, tempat sujud. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat gambar-gambar di dalam masjid tersebut atau tempat ibadah tersebut, gambar-gambar. Gambar apa? Yaitu orang-orang soleh yang meninggal di tengah-tengah mereka. Ulaika syirarul khalqi 'indallah. Mereka ini adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ini adalah sejelek-jeleknya makhluk. Siapa mereka? Mereka yang membangun ya tempat ibadah di atas kuburan, kemudian tempat ibadah itu dibuat apa, di dalamnya ada gambar-gambar orang soleh yang dikubur tadi. Maka kata Rasulullah SAW, ulaika syiraru al-khalqi indallah. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah. Ya. Fahaulai jama'u bainal fitnatain. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah memberi komentar hadis ini. Mereka ini mengumpulkan dua fitnah, dua musibah. Apa itu? Fitnatul kubur, fitnah kubur, dan fitnatul tamasil, fitnah gambar-gambar. Hadirin rahimakumullah. Jadi kurang lebih dari hadis yang mulia ini terjemahannya adalah dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha zakarat li Rasulillah, telah menyebutkan, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan, sebuah gereja, ra'atha yang dia pernah lihat bi ardil Habasyah, di negeri Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, dan gambar-gambar yang terdapat di dalam gereja tersebut, Kemudian Nabi mengatakan mereka itu apabila
ada orang soleh atau hamba yang soleh mati di kalangan mereka, ya, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka orang-orang Nasrani itu membuat tempat ibadah di atas kubur mereka. Jadi kuburannya dikasih ya bangunan. Kemudian apa? Wasawwaru fihi tilka suwar. Lalu mereka membuat gambar-gambar di dalam masjid atau tempat ibadah yang mereka bangun itu. Gambar di sini maksudnya adalah gambar apa? Gambar orang soleh, ya, orang soleh di kalangan mereka yang mati tadi, bukan gambar yang lain-lain, ya, bukan gambar setan, bukan gambar macam-macam, tapi gambar orang soleh yang mati di tengah-tengah mereka. Mereka itulah kata Nabi SAW, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini yang kita bahas ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 427, Muslim nomor hadis 528 dan Imam Ahmad ya juz 6 halaman 51. Hadirin rahimakumullah, munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini yang kita bahas ini dengan kitab tauhid yang kita pelajari ini. Hiya bayanu anna ibadatallahi 'indal qabri wasilatun ila syirki al-munafi lit tauhidi. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, bahwasanya pembahasan ini adalah penjelasan bahwasanya beribadah kepada Allah di sisi kuburan, di dekat kuburan, adalah jalan kepada kesyirikan yang akan menghilangkan tauhid. Menghilangkan tauhid. Rahimakumullah, tentu perkara ini harus kita perinci. Apa semua beribadah di kuburan salah? Ya. Apakah beribadah di kuburan semuanya salah? Karena di sini katakan ini pembahasan menjelaskan bahwa saya beribadah kepada Allah di sisi kuburan ini adalah wasilah kepada syirik dan menghilangkan tauhid. Maka ini harus diperinci supaya jangan salah paham. Karena tidak semuanya ya beribadah di kuburan itu salah. Apa buktinya? Pertama kita definisikan dulu apa pengertian ibadah. Karena ibadah itu adalah secara umum ya sebutan yang mencakup perkara yang dicintai dan diridhoi Allah, baik ucapan maupun perbuatan lahir dan batin. Nah, di antara bentuk ibadah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pekuburan, yang pertama apa? Ketika habis menyelesaikan menguburkan seorang muslim, Nabi berdiri. Kemudian Nabi mengatakan apa? Istaghfiru li akhikum fasalulahu bitatsbit fa innahul anbi yus'al. Kata Nabi SAW, ini riwayat dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana disebutkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya, Nabi apabila selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di kuburan tersebut. Kemudian Nabi mengatakan apa? Istaghfiru li akhikum, mohonkanlah kalian semua ampunan untuk saudaramu ini. Wasallallahu bitatsbit, dan mohonkanlah keteguhan ya kepada Allah untuknya. Fa innahul an yus'al, karena dia sedang ditanya. Nah, memohonkan ampunan dan berdoa itu ibadah bukan? Ibadah. Dilarang tidak? Dicontohin oleh Nabi SAW. Berarti tidak masuk yang dilarang. Nah, inilah kaidahnya para ulama mengatakan al aslu fil ibadah ya
asal dalam ibadah itu apa? Butlanun, batal, hingga datang dalil yang memerintahkan, yang menyontohkan. Yang pertama ya. Jadi ini menunjukkan apa? Nabi memohonkan ampunan, memerintahkan para sahabatnya untuk memohonkan ampunan dan memohonkan keteguhan bagi setiap muslim yang baru dikubur. Jadi kita kalau habis nguburin jenazah, berdiri ngadep kiblat. Apa yang kita lakukan? Misalnya kita ucapkan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni saudaraku itu, ya, wasabbithu, dan teguhkan dia ya Allah dalam menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ini ibadah bukan? Ibadah. Berarti apa? Dilarang tidak? Tidak. Kemudian bentuk ibadah di kuburan yang dibolehkan. Ya, kita dengar saudara kita, sahabat kita meninggal. Ya, kita masih dalam perjalanan, ternyata jenazahnya sudah dikubur. Kita nggak sempat ikut sholat, maka kita ke kuburannya ngapain? Sholat jenazah di atas kuburannya. Ada nggak contohnya? Ada. Apa dilarang? Enggak. Ya, tetapi jangan sampai karena ada contoh seperti itu, lalu kita khususkan setiap Jumat habis sholat Jumat kita ke Bipak, ke kuburan. Ngapain? Sholat jenazah. Ini kayaknya belum nih yang kemarin nih, sholat besoknya lagi minggu depan, ini belum nih. Enggak begitu. Berarti apa? Sholat jenazah di atas kuburan ada contohnya. Bagi siapa? Bagi yang ketinggalan. Jangan udah kita sholatinnya biar di kuburan biar khusyuk. Ya, enggak ada contohnya kecuali yang ketinggalan. Ya. Jadi jangan sampai bilang kan Nabi pernah sholat jenazah di atas kuburan. Yaudah, yuk kita nguburin jenazah, nyolatnya di kuburannya aja dah, ngapain di sini, gitu kan? Ya begitu, itu bagi yang ketinggalan. Berarti itu ibadah bukan? Ibadah. Berarti itu dibenarkan, dicontohkan. Kemudian ibadah yang berikutnya yang dibolehkan di kuburan apa? Ziaratul kubur, menziarahi kubur kaum muslimin untuk apa? Mengingat, bukan mengingat jasanya, mengingat kita bakal mati, kemudian memohonkan, ya, mengucapkan salam dan memohonkan afiyah buat kita dan mereka. Itu ada contohnya, buktinya Nabi SAW di Baqi al-Gharqad, seperti disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau berdoa di kuburan, ngangkat tangannya, memohonkan apa? Allahumma gfir li ahlil gharqad, ya Allah ampuni semua penghuni al-Gharqad. Berarti ada contohnya. Yang dibilang nggak boleh ibadah di situ, berarti yang kagak boleh gimana? Ibadah yang tidak disebutkan dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang tidak ada dalilnya dari Nabi SAW, contoh dari Nabi SAW tentang bentuk ibadah yang dilakukan di kuburan, tinggalkan. Makanya Nabi bilang, ya, la taj'alu buyutakum, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian apa? Kuburan. Karena setan itu akan lari dibacakan Al-Baqarah di dalamnya itu. Artinya kalau mau baca Quran di mana? Di masjid, di rumah. Itu jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya. Jadi untuk menetapkan bentuk ibadah selain yang disebutkan tadi, apa saja, maka wajib mendatangkan dalilnya. Jadi ibadah yang dilarang di kuburan tadi apa? Ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sebutkan 3 ya. Pertama, memohonkan ampunan dan keteguhan buat jenazah yang baru dikubur. Jadi ketika kita nanti nguburin jenazah, jangan buru-buru pulang. Berdiri ngadep kiblat. Allahumma
firlahu. Laki perempuan boleh nggak Allah maghfirlahu? Boleh. Kenapa? Dia kembali ke mayyit. Domirnya kembali ke mayyit. Ya ntar pakai disesuaikan, kita kagak apa lagi Allah maghfirlaha warhamhu. Nah bolak-balik jadinya ya. Yang gampang saja, Allah maghfirlahu warhamhu misalnya. Hu-nya kembali ke mayyit. Ya. Tapi kalau mau sesuaikan silakan Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha misalnya. Enggak belepotan ke sononya silakan. Kemudian memohonkan keteguhan. Jadi mohonkan ampunan dan keteguhan. Misalnya kita mengatakan Allahumma gfirlahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah ampuni saudaraku dan berikan keteguhan kepadanya. Kan dihafal, nggak usah panjang-panjang, yang pendek aja, tapi dihayati bacanya, diulang-ulang. Allahumma gfirlahu wa tsabbithu, Allahumma gfirlahu wa tsabbithu, terserah. Masing-masing berdoa. Ya, sebab kalau orang itu diampuni, diteguhkan, nggak kena siksa kubur. Diampuni, bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, nggak kena siksa kubur. Kemudian ibadah berikutnya adalah mensolatkan jenazah, ya, yang baru dikuburkan, yang kita luput misalnya, kita luput, kita datang, ya mayat itu udah dikubur. Lalu di mana kuburannya? Udah temu sana, kita sholat di sana, di atas kuburan. Kan gak ada ruku dan sujud di situ. Jangan lupa ya, sholat jenazah gak ada ruku dan sujud. Karena kelamaan gak ngikutin sholat jenazah, ngimamin sholat jenazah lagi, ya. Atau jamaahnya gak biasa sholat jenazah, imam Allahu Akbar, takbir berikutnya, takbir kedua, Allahu Akbar, dia ruku. Hati-hati ya, jangan sampai. Jadi perlu diingatkan, kalau jenazah tidak ada ruku dan sujud. Kemudian yang berikutnya adalah beribadah kepada Allah di kuburan dengan apa? Dengan ziarah, sebagaimana yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendoakan jenazah, dan kita mengambil pelajaran bahwa kita akan menghadap Allah seperti mereka. Maka kita ucapkan salam kepada mereka, kemudian kita mohonkan keselamatan buat kita dan mereka. Nah, bentuk ibadah yang lain kalau tidak ada dalilnya, ya maka jangan dikerjakan. Yang tiga tadi itu ada dalilnya. Adapun yang banyak dilakukan orang, ya, maka ini tidak termasuk daripada apa yang disebutkan dalam dalil-dalil tersebut. Jadi ini kita perinci karena ada sebagian orang ketika mengambil, tidak boleh beribadah di kuburan, tidak boleh beribadah, berdoa di dekat kuburan, maka langsung diambil secara general semuanya gitu, tanpa terkecuali. Padahal Nabi mendoakan jenazah di kuburan. Nah, berdoa itu ibadah bukan? Ibadah. Nabi yang bilang doa itu ibadah. Ya, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, atau yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, berdoa itu adalah ibadah. Yang menjadi salah ketika kita berdoa kepada selain Allah. Ya. Kenapa ajaran Nabi itu ad-du'a ilallah, ya. Ad'u ilallahi wahdah, kata Nabi, aku berdoa kepada selain Allah. Adapun mereka yang berdoa kepada selain Allah, baik di masjid, di kuburan atau di mana saja, kalau dia berdoa kepada selain Allah, Allah sudah jelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ya. Apa kata Allah? Siapakah orang yang lebih sesat selain daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka yang diseru itu selain Allah, terhadap permohonan orang yang memohon kepada mereka, mereka tidak memperhatikannya atau lalai. Ditambah lagi di dalam surat Fatir lagi, surat ke-35 ayat 14.
Di mana orang-orang yang berdoa kepada selain Allah itu Allah udah peringatkan, ya. Kalau kamu berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doamu. Seandainya mereka mendengar doamu, mereka tidak akan mengabulkannya. Tidak akan mengabulkannya. Nah, yang mengerikan apa? Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kemusyrikan kamu. Itu bisa dibaca dalam terjemahan Departemen Agama kalau belum direvisi ya. Itu bunyinya begitu. Ya. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kemusyrikan kamu. Maka hadirin rahimakumullah, ingat bahwasanya Nabi udah mengatakan sebaik-baiknya petunjuk itu petunjuk beliau. Apa yang datang dari Nabi SAW kagak ada celaknya, nggak ada salahnya, nggak ada kurangnya. Selama itu datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain halnya kalau dicatut-catutkan ini dari Rasul, ini dari Rasul, padahal enggak. Ya, orang yang menyandarkan suatu kepada Rasulullah SAW dan dia tidak bisa membuktikan secara ilmiah pernyataan dan penyandarannya itu, maka ini termasuk orang yang berdusta atas nama beliau. Dan orang yang berbicara berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibangunkan sebuah rumah, bukan di Pondok Indah, bukan di mana kota wisata, bukan, di neraka. Jadi siapa yang berdusta atas nama Nabi SAW akan dibangunkan sebuah rumah di neraka. Mau? Ya. Yang penting kan bagus, kalau Nabi hidup pasti Nabi senang dah, enak aja. Nabi itu ya membawa amanah, dia menyampaikan apa yang datang dari Nabi, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW berdusta atas nama Allah, berkhianat terhadap risalah, tidak mungkin. Nabi sudah menyampaikan semuanya. Maka orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia akan mencari apa yang Nabi ajarkan, karena dia tahu, dia yakin ajaran Nabi, Islam yang beliau bawa sempurna. Nabi udah jelaskan yang dibutuhkan kita, yang dibutuhkan umatnya untuk selamat dari neraka, sudah dijelaskan seluruhnya. Yang dibutuhkan umat untuk masuk surga, sebab-sebabnya sudah dijelaskan seluruhnya. Yang rugi, kita tahu agama kita telah dinyatakan sempurna, agama kita dijanjikan terjaga, kita sibuk ngikutin pendapat sana, pendapat sini, demi pendapatan terkadang-kadang ya. Maka beruntunglah hadirin rahimakumullah, kita nggak pernah ketemu Nabi, kita nggak pernah berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia anugerahkan jadi seorang Muslim, kemudian diberi kesempatan untuk mengambil Islam yang Rasul dan para sahabat ada di atasnya, Islam yang sesuai sunnah, Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan apa yang dijalani para salafus saleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, maka ini perlu kita jelaskan tadi supaya jangan sampai ada yang menganggap wah itu tuh dikit-dikit nggak boleh, sehingga dianggap apa? Ya, berdoa, mendoakan jenazah, ya, mendoakan mayit, wah itu termasuk perbuatan syirik. Maka kita jelaskan tidak seperti itu, ya. Tetapi yang dimaksud di dalam larangan-larangan ini, ketika ia berdoa kepada Allah, ya, dia tinggalkan tujuannya kepada Allah, lalu disematkan kepada selain Allah. Saya kan orang berdosa, kalau saya berdoa langsung kepada Allah kayaknya nggak kabul. Hari dicari kuburan-kuburan yang keren, minta tolong sama itu penghuni kubur supaya doanya dibawa kepada Allah. Kalau kita langsung kayaknya sulit dikabulkan.
Ini sudah berburuk sangka kepada Allah dan sudah membuat sebuah cara di dalam berdoa kepada Allah. Dan Allah tidak menginginkan demikian, Allah tidak menghendaki demikian. Allah sudah jelaskan. Ya. Berdoalah kalian. Allah perintahkan. Allah nggak bilang berdoalah kalian ngadep sono, ngadep sini, enggak. Allah meminta kita berdoalah kalian, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Nah, rahimakumullah. Itu ya, jadi kita garis bawahi dulu tadi pengertian ya, ibadah kepada Allah di sisi kubur yang menjadi sebab kesyirikan atau kesalahan. Dan ternyata ada beberapa bentuk ibadah yang Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Maka pegangi apa yang datang dari Nabi. Apa yang diamalkan orang banyak di luar tiga itu, atau di luar yang kalau memang ada ya penjelasan yang lainnya, misalnya ya, selain tiga itu mungkin ada 4 atau ada 5 misalnya, di luar yang disebutkan diajarkan Nabi SAW ya, maka hendaklah kita mencukupkan diri dengan sunnah. Karena siapa yang mencukupkan diri dengan sunnah Rasulullah SAW dalam beragama, maka ia berada dalam apa? Ismah, dalam perlindungan Allah. Tapi kalau kita longgar ya, yang sunnah dari Nabi SAW yang telah kita ketahui kita tinggalkan karena pendapat manusia, karena nggak enakan dan sebagainya, ini membuka celah buat diri kita untuk dimasuki sesuatu yang bisa menyimpang, menyesatkan dan lain sebagainya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku tidak akan meninggalkan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan apa yang datang dari Nabi. Ya, karena aku khawatir nanti meninggalkan suatu urusan yang datang dari Rasulullah, yang datang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka apa? Aku takut sesat, aku takut menyimpang. Karena apa? Hadramakumullah, kalau kita berpegang teguh dengan sunnah, baik lafadznya atau pemahamannya, berarti kita dalam apa? Al-ismah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita tinggalkan, maka akan membuat kita membuka celah dimasuki sesuatu ya, sesuatu. Kemudian rahimakumullah, al-makna al-ijmali lil hadits, makna secara global dari hadis yang kita bahas ini, anna Ummu Salamah wasafat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi maradil mauti ma syahadathu fi ma'badin nasara min suwaril adamiyyin. Ummu Salamah ya, Ummu Salamah ini sekali lagi salah seorang daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau namanya adalah Hindu bintu Umayyah al-Makhzumiyah al-Qurasyiyah. Beliau wafat 62 Hijriah. Nah, dulunya Ummu Salamah ini adalah istrinya dari siapa? Dari Abu Salamah. Nah, ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah berdoa dengan doa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dengan doa yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW ya, yang diriwayatkan oleh suaminya Abu Salamah ya. Apa itu? Beliau membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sungguhnya kami ini adalah, kita ini adalah milik Allah, dan sungguhnya kita akan kembali kepadanya. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala ya atas musibah yang menimpaku, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik dari musibahku tersebut. Allah ganti ya Abu Salamah dengan suami yang paling baik, yang paling baik dunia akhirat, diganti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak hadirin sekalian, kalau ada musibah baca doa ini. Kehilangan sendal misalnya ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah ganti, ya, beri aku pahala dari musibahku ini dan berikan aku ganti yang lebih baik darinya, dari musibah tersebut. Mungkin diganti, tidak hanya bisa jadi diganti dengan sepatu atau yang lebih baik dari itu. Ya, diberikan pahalanya, pahala di atas musibah aja udah sebuah kebahagiaan, apalagi diganti dengan, ya, tidak hanya pahala, dapat penggantian yang lebih baik. Tapi ini bukan buat bercandaan. Maksud bercandaan gimana? Sampai rumah istri dilihat kagak enak, musibah nih gua, lalu baca. Jangan buat bercandaan. Sama juga dengan para ummahat, manfaatkan doa ini. Gue dapat suami kayak begini amat, musibah nih, lalu dibaca minta diganti. Ya, tentunya jangan sampai buat bercandaan. Ya, musibah apa saja yang dia peroleh tidak ia sukai itu musibah. Ya. Nah, Ummu Salamah menceritakan apa yang dilihatnya, yang disaksikannya kepada Nabi SAW ketika beliau sakit menjelang wafatnya. Ya, sakit yang beliau wafat di sakit tersebut, sakit yang menyebabkan wafatnya. Yang beliau lihat di tempat ibadahnya kaum Nasoro di sana di Habasyah, yang di dalamnya ada gambar-gambar orang, ya, di dalam tempat ibadah itu. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam as-sababa alladhi min ajlihi ittakhadhu hadhihi suwar, ya, hadhihi suwar. Maka Nabi SAW menjelaskan, bayana sallallahu alaihi wasallam as-sababa alladzi min ajlihi ittakhadhu hadhihi aswar. Maka Nabi menyebutkan sebab mereka melakukan hal itu, wa huwa al-ghulu fi ta'dhimis salihin, disebabkan oleh sikap berlebihan terhadap pengagungan orang-orang saleh. Mimma adabihim ila bina'il masajid ala kuburihim wa nasbi suwarihim fiha, yang mengarahkan mereka untuk membangun tempat-tempat ibadah, masjid-masjid, tempat-tempat ibadah di atas kubur mereka, dan membangun patung-patung, membuat patung-patung atau gambar-gambar di dalamnya. Tsumma bayyana hukma man fa'ala dzalika bi annahum syirarun nas. Kemudian beliau salam menjelaskan, ya, hukum tentang orang yang melakukan seperti itu sebagai sejelek-jeleknya manusia, sejelek-jeleknya makhluk. Li'annahum jama'u baina mahdzuraini fi hadzal sani. Karena mereka yang melakukan tersebut telah mengumpulkan, ya, dua perkara yang dilarang akibat perbuatan ini, dalam melakukan ini. Huma, yaitu yang kedua itu, dua perkara itu adalah fitnatul kubur bitikhadhiha masajid, fitnah atau cobaan kubur yang dijadikan sebagai masjid, wa fitnatu ta'zimi tamatsil mimma yuaddi ila syirk, dan cobaan atau fitnah daripada pengagungan gambar-gambar yang akan membawa kepada kesyirikan. Munasabatul hadis lil bab. Belum. Kesesuaian hadis dengan bab, anna fihi ad-dalalah al-wadihah 'ala al-man'i min ibadatillahi 'inda kuburi salihin wa ittikhadhiha masajid. Lianna dzalika min fi'lin nasara wa man fa'alahu fahuwa min syiraril khalqi. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat penjelasan, petunjuk yang jelas akan larangan beribadah kepada Allah di sisi kubur orang-orang saleh dan menjadikan kubur-kubur tersebut sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Tadi sudah dijelaskan, ya, di luar yang tiga tadi tuh, di luar yang sudah datang dari Nabi, yaitu memohonkan ampunan dan keteguhan buat mayat yang baru dikubur, kemudian adalah mensolatkan jenazah saudara kita yang kita ketinggalan menyolatkan, kemudian yang ketiga adalah mengucapkan salam dan memohonkan ampunan dan keselamatan untuk kita dan mereka saat ziarah kubur, ya. Jadi jangan sampai
Oh berarti ziarah kubur syirik? Enggak, tadi sudah disebutkan. Kecuali dia ziarah kubur, ya, datangi kuburan untuk apa? Minta kepada penghuni kubur. Berarti dia melakukan apa? Ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan kaum orang-orang Nasara, dan siapa yang melakukan semisal itu maka dia adalah termasuk sejelek-jeleknya makhluk. Ma yustafadu minal hadis. Lalu apa faedah yang bisa kita petik dari hadis yang kita bahas ini? Yang pertama adalah al-man'u min ibadatillahi 'inda kuburis shalihin li'annahu wasilatun ila syirki wa huwa min fi'lin nasara. Larangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dekat kuburan orang-orang soleh. Berarti yang di luar tiga tadi itu ya, atau di luar apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah sarana kepada perbuatan syirik dan termasuk perbuatan orang-orang Nasara. Kemudian at-tahaddatsu amma yaf'aluhul kuffar yahdharuhu al-muslimun. Menceritakan apa perkara yang dilakukan orang kafir agar apa? Agar kaum muslimin berhati-hati. Jadi ini orang kafir begini, jangan kita ngikutin dia. Kita kenali perbuatan jelek, bukan kita jadi pelakunya, ya. Ma aratu syarri lisyar. Aku mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tetapi aku mengenal kejelekan agar aku tidak jatuh kepada perbuatan jelek itu, agar aku bisa memperingatkan orang lain jangan ikut kejelekan tersebut. Ya, jangan malah mengenal kejelekan diikutin. Kemudian at-tahdziru minat taswir wa nasbis suwar li'anna dzalika wasilatun ila syirki. Peringatan dari apa? Membuat gambar-gambar atau membuat patung-patung, ya. Karena itu termasuk wasilah kepada perbuatan syirik. Ini pun akan diperinci oleh para ulama dalam bab apa, misalnya ya bolehnya gambar untuk darurat, misalnya untuk mengenalkan penjahat misalnya, karena nggak tahu siapa penjahatnya, boleh misalnya KTP, SIM dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang memang dinyatakan darurat oleh para ahlinya, para ulama, maka jauhilah itu semua. Siapa yang bisa menjamin kita pajang foto kita nih habis umroh misalnya, ya. Kita di depan Ka'bah nih, ya. Selfie, entah haji entah umroh. Siapa yang jamin pas kita lagi ngeliatin itu ada kagum diri kita, pahalanya masih ada itu. Ya, apalagi datang tetangga, Pak waktu ini haji kapan nih? Wah, ana waktu itu haji bla bla bla. Ijabul mar'i li nafsi. Bangga dengan, kagum dengan amalannya, akhirnya bisa-bisa pahala hajinya, pahala umrohnya udah nggak ada. Ya, awalnya apa? Kenangan, lama-lama dikenang-kenang. Akhirnya jadi sesuatu yang membahayakan dirinya. Kemudian yang berikutnya dalam faedah yang bisa kita petik, anna man bana masjidan inda qabri rajulin salihin fahuwa min syiraril khalqi wa in hasunat niyyatuh. Bahwasanya orang yang membangun tempat ibadah, kalau kita masjid ya, di dekat kuburan orang-orang soleh, apalagi di atas kuburan orang-orang soleh, maka ini termasuk perbuatan sejelek-jeleknya manusia, dan meskipun apa niatnya baik. Ya, misalnya nih katakanlah Mbah Anu dikenal di kampungnya soleh, meninggal lalu dibangun ya kuburannya, dibangun kubah, dibangun tempat doa segala macam, niatnya bagus supaya kalau orang lagi berdoa kepada Allah ingat si mbah ini solehnya kayak apa, jadi semangat. Nah ini amalannya siapa nih? Ya amalannya kaum Nabi Nuh. Ya ada 5 orang soleh tuh.
Ya, dibangunin ya di majelisnya patung-patung mereka. Awalnya tidak disembah. Lalu orang-orang yang membangun itu niatnya untuk menyemangati ibadah, meninggal, setan bisik-bisikin. Akhirnya disembah. Ini orang ini dekat sama Allah, ngapain ente susah-susah ngadep Allah sendirian? Udah, minta tolong sama dia aja, jadikan calok. Ya. Nah, itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah yang banyak atas apa yang kita bahas ini, memberi taufik kepada kita untuk beragama dengan Islam yang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ada di atasnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih negeri kita ya, negeri Indonesia Nusantara ini negeri yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Makmur dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Karena apa? Hadrahakumullah, bersama sunnah itu indah. Ya, karena apa? Orang yang bersama sunnah mau dari manapun, selama sunnah Nabi SAW yang diikuti, selama Islam yang Rasulullah SAW dan para sahabat ada di atasnya, nggak mungkin akan berantem, yang ada saling menguatkan, saling ya mendukung dan seterusnya. Yang jadi ribet dan ribut itu ketika ada hasad di hati kita, ada dengki di hati kita, ada pengen tampil, ada ingin mencari dunia, ada ingin mencari ya keterkenalan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas, ya ikhlas dalam ucapan, keyakinan dan perbuatan. Demikian, mohon maaf jika ada kata dan sikap yang tidak berkenan. Sebagai penutup kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang hidup dan mati di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ahyina ala sunnati nabiyyina Muhammadin wa tawaffana ala millatihi wa a'idna min mudillatil fitan. Allahumma adkhilna jannatakal firdaus ma'an nabiyyina Muhammadin bighairi hisabin wa la adzabin, innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka antal wahhab. Ya Allah, hidupkanlah kami di atas sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatkanlah kami dalam agamanya, dan lindungilah kami semua dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, masukkanlah kami semua ke surga Firdaus bersama Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa hisab dan azab. Sungguh Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan sungguhnya Engkau adalah maha pemberi. Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sa'ilin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.